Oke, kembali lagi di review saja. Kali ini saya akan mereview Sega Genesis Mini. Ya, ini saya dapat lumayan murah sebenarnya. Ya, kemarin dapatnya sih beli paket juga sih. Jadi ya murah lah. Saya dapatnya sekitar 500.000 nih saya dapatnya baru ya. Sama PS Mini juga saya dapat lagi 500.000 juga, sama berarti 1 juta keduanya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, yang pernah nonton PS Mini tahun kemarin, kalau beli ini gini doang nggak worth harga segitu. Tapi kalau udah pakai ini di mod ya, ini sangat worth. Untuk ngisinya sangat gampang sekali sekarang. Ya teknologi ya istilahnya diperbarui ya, jadi dipermudah lah istilahnya. Oke, langsung saya ke PS Sega aja, Sega Mini. Ini isinya kalau di sini 42 tambah 2 ya. Tapi ini santai, ini waktu saya beli isinya 42, sudah saya mod pakai HUC. Program HUC itu bisa untuk NES, Nintendo Mini atau Super Nintendo Mini, programnya sama. Sega juga. Mungkin untuk program yang lain kayaknya bisa itu. Tapi yang jelas 3 itu bisa. Nintendo Mini, Super Nintendo Mini, Sega Mini bisa pakai HUC. Oke, saya lihat isinya ya. Ini sudah saya mod ya. Kalau ragu-ragu yang sudah beli tapi ragu-ragu untuk ngemod, bisa hubungi saya. Nanti saya modkan. Ini ya konsolnya sendiri. Ini sticknya 2, sama ini manual, kabel kabel USB atau kabel power. Nggak dapat colokan kepala ya, ini kabel HDMI nya, saya pakai HDMI punya saya aja. Oke, saya lanjutkan. Dan menurut saya ini sangat bagus banget. Ini sebenarnya tanpa dimod aja sebenarnya sudah bagus banget. Seganya ini isinya oke lah sebenarnya. Seperti ini, seperti joysticknya zaman dulu pertama kali saya beli. Ya berarti ya benar 30 tahun yang lalu saya masih ada itu Sega saya ini. Seperti ini, tapi sayangnya kok kenapa enggak 6 tombol gitu. Ya kayak istilahnya kayak di PS Mini, kenapa ya nggak analog kan gitu. Tapi masalahnya nggak pakai analog aja game PS itu sebenarnya bisa jalan, kecuali PS2 ya. Kalau PS2 wajib pakai analog, kalau PS1 enggak. Udah saya coba nggak pakai analog, nggak apa-apa, tapi bisa 3 kali kok ya. Ini seperti ini, gede loh ini, sumpah ini gede, bagus banget. USB. Dan saya akan lihat ke ininya ya, karena setiap saya coba saya masukkan ke dalam boxnya lagi, karena saya mainkan aja. Kalau beli lagi sekarang ya mahal. Ini kemarin soalnya dapat murah cuma 500, jadi ya nggak masalah kalau sekarang saya beli 1 juta lebih nanti. Oke, ini seperti ini ininya. Ini on off nya, ini nggak ada gunanya, ini reset untuk keluar, nanti ada pilihannya, nanti tak jelaskan. Ini on off itu biasa, ini ada ininya tapi nggak ada isinya, elektronik nggak ada. Ini bisa dibuka tapi isinya nggak ada. Ini ada segelnya, isian seperti ini, sangat bagus sekali. Dan untuk program HUC nya nanti tak jelaskan, karena itu nggak kayak yang untuk istilahnya yang untuk PS ya. Kalau PS kan nggak region lock, kalau ini jujur untuk gamenya region lock ya, jadinya nggak semua game jalan. Maksudnya jalan di sini harus sesuai dengan region konsolnya. Ya caranya sih kalau cek satu-satu sih sebenarnya, tapi paling enak itu masukkan semua game dulu, dicoba satu-satu. Misalnya 50 game ya, kepaksa saya harus nyoba satu-satu ya toh. Kalau nggak bisa
dicoba satu-satu, nggak bisa ditulis apa-apa, nanti dipakai program Hakci lagi, langsung di delete aja, nggak bisa. Terus cari yang sesuai konsul, sesuai ini. Soalnya kan kadang-kadang saya ambilnya yang archive itu satu kumpulan semua itu loh, downloadnya yang kumpulan, nggak nulis satu-satu ya. Pasti ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, ini seperti ini. Kalau Haji biasanya nanti pakai ini, sambung komputer. Beda sama kayak PS mini kan cuma pakai USB, nggak perlu ngutek-ngutek. Kalau ini harus ngutek-ngutek ini. Kalau misalnya ragu apa bilang ke saya, nanti saya buatkan. Mau Nintendo mini bisa, Super Nintendo mini bisa, Sega mini bisa. Oke, kalau game saya nggak begitu lengkap, tapi saya yang seneng-seneng aja sih. Tapi pelan-pelan saya dulu pelan-pelan sambil nyari-nyari yang cocok. Oke, langsung saya coba konsolnya. Yuk. Oke, langsung saya mulai ya, saya hidupkan. Dan ini seperti ini pakai Hakci ya, sudah di Hakci, sudah di mod lah istilahnya lah, gampangnya. Tampilannya tidak berubah, cuma dalamnya berubah karena programnya di dalam. Seperti ini gamenya jadi lebih banyak. Ini mencet ada lagi nih, ada tulisan game lagi. Ini game lainnya lagi. Ini harus kita kalau pakai Haji cuma gampang, cuma cari cover yang tepat. Kadang-kadang nggak dapat ya, kita search lagi. Di programnya itu ada program untuk nyari cover, tapi saya lebih suka browser sendiri nyari, lebih cepat. Oke, saya coba ya tadi apa ini seperti ini. Trooper banyak nggak ada, tambah banyak, masih banyak lagi sebenarnya. Oke, saya akan coba yang saya sebutkan tadi. Bentar, ini belum semuanya saya mainkan loh. Nah, contoh ini ya, bisa pencet ya, Bonkers. Nah, dia jalan kan. Ini cover belakangnya bisa diganti hitam semua bisa, tapi saya lebih suka gini, lebih apa ya, variatif. Oke, lancar kan, bagus. Saya dulu dimain di mana ya, seperti Indo ya, lupa saya. Ini perubahan TV-nya juga bisa. Untuk keluar pencet reset, nanti dia akan gini, bisa nge-save di sini, nanti bisa main lagi di situ, bisa keluar ya. Jadinya ini gamenya ya region juga sebenarnya, tapi saya lupa yang mana, dia nggak bisa, terus tak ganti itu. Kalau nggak bisa gampang, tinggal keluarkan ganti gitu aja lah. Nah, seperti ini dia ada tulisannya. Ini untuk PAL, gamenya untuk PAL, berarti untuk versi apa, Eropa ya berarti ya, different for use from with PAL and French kan. Nah, ini gamenya untuk versi PAL. Kita kan biasanya main di emulator, jadinya nggak akan ada tulisan kayak gini. Jadinya ini dihapus, cari yang versi bukan PAL, US atau Asia biasanya NTSC ya. Susah banget ngomongnya. Nah, seperti itu ya tadi ya. Game lain ini covernya tinggal cari, gampang. Nanti pokoknya gamenya lancar dulu baru cari covernya,
Itu aja, itu hanya untuk melihat, dicatat kalau lupa coba lagi. Saya nggak tahu soalnya, ini belum tak coba, ini mumpung ada waktu saya review bentar. Ini kayaknya game paling lama saya mainkan loh. Jadi sampai almarhum ibu saya bilang main game itu mulu. Ya bener, saya juga bosen, tapi gimana lagi, dulu itu mahal gini game satu, mau nggak mau aku juga bilang gitu. Kalau dapat uang kan nunggu lebaran, ya mau nggak mau harus gamenya kayak gini terus. Kalau ditanya, saya juga bosen main game ini. Kenangan kok ya, nggak, ya gimana ya, nggak bisa tergantikan itu. Kenangannya bagus, kenangan waktu susah. Kalau sekarang kan udah, kalau sudah kerja mudah, di harga berapa saya rasa nggak masalah. Jadi saya masih ingat ini game paling asik banget. Ya itu kan ada kayak apa istilahnya itu ya, glitch, bug. Nah itu cari anu yang lain, cara cari tipe game yang lain, mungkin dia waktu kurang bagus kompresnya, atau saya downloadnya mungkin sendet jadi enggak semua filenya normal ya. Oke, saya lanjutkan yang lain ya. Gampang, tinggal gitu satu persatu tulis ini rusak apanya, enak. Akan saya lihatkan settingnya ya. Screen bisa, ini bisa versi biasa, bisa versi lebar. Saya sukanya yang 4:3 ya, seperti dulu. Kalau ini pecah. Wallpaper bagian belakang tadi waktu kita main ini atau gini, mungkin ada yang suka yang hitam, tapi saya lebih senang yang warna-warni. Bahasanya Inggris atau Jepang. Kalau game bawaan saya pakai Japanese, dia otomatis rubah gamenya. Tapi masalahnya saya nggak bisa baca ini lagi nanti itu. Tapi jelas merubah versi gamenya ke versi Japan yang asli, yang bawaan ya, bukan yang dari mod saya. Oke, paling gitu aja ya untuk reviewnya. Mungkin kalau mau ada yang mau coba-coba ya boleh. Kalau misalnya takut gagal, itu di programnya bisa perbaiki kernelnya. Kalau misalnya gagal bisa jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya bingung bisa ke tempat yang biasanya perbaiki atau ngubah kernel, atau ke tempat saya. Dah, enak gitu aja. Yang di Jogja ya, kalau di luar sih ya juga bisa kirim-kirim kan boleh. Oke ya, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you.